Hai semuanya, pernah nggak kamu ngerasa hidup kayak lomba lari estafet? Kayak semua orang di sekelilingmu tuh lagi sprint, saling nyalip, saling pamer dan kamu lagi jalan kaki sambil ngos-ngosan nenteng beban yang beratnya kayak bawa seluruh masalah dunia. Gaji pas-pasan, cicilan udah kayak daftar menu warteg, panjang, beragam, dan semuanya harus dibayar. Sementara di Instagram dan TikTok, orang-orang kayak hidup di dunia paralel. Tiap minggu staycation, tiap bulan upgrade gadget, baju nggak ada yang dipakai 2 kali, dan semua makanan yang difoto punya nama yang susah dieja tapi gampang bikin iri. Terus kamu ngelirik dompet, isinya tinggal kartu ATM yang saldonya nyaris menyentuh titik beku. Hati kecilmu nanya, emang bisa ya hidup enak kalau gaji cuma segini-segini aja? Jawabannya, bisa. Tapi dengan satu syarat, kamu harus berani bilang enggak sama budaya ikut-ikutan. Kita hidup di zaman yang absurd. Gaji orang tuh nggak kelihatan, tapi gaya hidupnya ditaruh di etalase. Semua orang pamer, tapi nggak semua orang jujur soal prosesnya. Ada yang memang tajir dari lahir, ada yang habis-habisan demi validasi, dan ada juga yang ngutang buat kelihatan mampu. Masalahnya, manusia itu makhluk sosial. Kita tuh gampang banget kebawa arus. Teman kantor abis beli HP baru, kita langsung mikir, kayaknya aku juga butuh deh. Padahal HP lama masih bagus. Masih bisa buat scrolling reels dari pagi sampai pagi lagi. Tapi demi rasa setara, kita masukin cicilan ke daftar yang udah sesak. Kita lupa, hidup bukan kompetisi gaya. Hidup itu maraton versi sabar. Yang penting bukan siapa yang paling duluan punya barang A, tapi siapa yang bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Masalah lain, kita sering salah paham soal definisi hidup enak. Kita kira hidup enak itu artinya harus punya mobil, rumah 2 lantai, liburan ke Bali tiap long weekend, makan di resto yang piringnya gede tapi isinya mini. Padahal hidup enak tuh sebenarnya sederhana. Punya cukup buat kebutuhan, punya waktu buat diri sendiri, dan yang paling penting, nggak jadi budak utang. Gaji pas-pasan bukan kutukan, dia cuma batasan. Dan batasan itu bisa kamu akali asal kamu ngerti permainannya. Masalahnya, kita sering sibuk pengen kelihatan mampu, padahal nggak pernah bener-bener ngitung kita mampunya sampai mana. Pernah nggak kamu bikin catatan pengeluaran selama sebulan? Bukan yang asal catat, tapi bener-bener di-trace dari awal gajian sampai akhir bulan. Banyak dari kita yang shock pas nyadar kalau ternyata uangnya lari ke hal-hal yang nggak penting. Jajan kopi tiap hari, 20.000. Dalam sebulan, 600.000. Belum cemilan sore, ongkir makanan yang sebenarnya bisa masak sendiri, sampai langganan streaming yang nggak pernah ditonton. Kadang kita nggak miskin, kita cuma boros. Dan kadang juga kita bukannya nggak punya uang, tapi kita nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Nonton konser bisa aja jadi kebutuhan emosional, tapi kalau setelah itu kamu makan mie instan 3 minggu, itu bukan healing, itu menyakiti diri dengan cara estetik. Jadi gimana caranya tetap bisa hidup enak tanpa jadi korban ikut-ikutan? Pertama-tama, kamu harus jujur sama diri sendiri. Stop pura-pura kuat. Kamu nggak harus punya semuanya. Kamu nggak harus selalu update. Kamu cuma perlu cukup. Dan cukup itu bentuknya beda-beda buat setiap orang. Kalau kamu tinggal sendiri dan nggak punya tanggungan, mungkin cukup itu artinya bisa bayar kos, makan enak seminggu sekali, dan masih bisa nabung dikit. Kalau kamu udah punya anak, mungkin cukup itu artinya sekolah anak jalan lancar, listrik nggak nunggak, dan dapur tetap ngebul. Yang jadi masalah, standar cukup kamu bisa berubah jadi kurang kalau kamu terus bandingin hidupmu sama orang lain. Sosial media itu jahat. Dia bikin kamu ngerasa tertinggal, padahal kamu baik-baik aja. Kamu cuma kurang syukur, bukan kurang uang. Terus, kamu juga harus mulai belajar ngatur keuangan. Jangan alergi sama budgeting. Budget itu bukan belenggu, tapi pelindung. Dia yang ngingetin kamu supaya nggak kelepasan. Bikin aja sesimpel mungkin. Asal kamu tahu uangmu lari kemana, kamu udah lebih waras dari 80% orang yang gajinya habis entah kemana. Pakai sistem amplop, aplikasi keuangan, atau spreadsheet apa aja yang bikin kamu bisa kontrol arus kas. Punya tujuan juga penting. Bukan cuma pengen kaya, tapi spesifik. Misal, pengen punya dana darurat 10 juta dalam 6 bulan, atau pengen lunasin utang kartu kredit tahun ini. Kalau udah punya tujuan, kamu bakal lebih sadar tiap kali mau beli barang yang sebenarnya cuma buat memuaskan ego. Kamu bakal mikir 2 kali sebelum check out sepatu yang sebenarnya mirip banget sama yang kamu beli bulan lalu. Hidup enak juga bukan cuma soal uang. Kadang hidup enak itu soal waktu dan pikiran yang tenang. Dan itu bisa kamu dapet justru kalau kamu hidup sederhana.
Nggak ada yang lebih mahal dari hidup yang terlalu rumit. Semakin banyak barang yang kamu punya, semakin banyak pula yang harus kamu jaga. Kamu bisa loh hidup minimalis tanpa harus jadi antisosial. Punya barang secukupnya tapi berkualitas. Punya teman sedikit tapi tulus. Punya waktu luang buat istirahat bukan buat ngejar-ngejar gaya. Dan yang nggak kalah penting, kamu harus tahan sama omongan orang. Karena akan selalu ada yang komentar, kok kamu nggak pernah nongkrong lagi? Atau kapan upgrade motor? Atau HP kamu kok masih itu-itu aja sih? Santai aja, mereka nggak bayar cicilan kamu. Mereka nggak tahu rasanya deg-degan buka notif mobile banking di tanggal tua. Mereka juga belum tentu hidupnya lebih bahagia, walau barangnya lebih baru. Mending kamu jadi orang yang kelihatan biasa aja tapi nggak stres, daripada kelihatan wah, tapi tiap malam nggak bisa tidur mikirin cara bayar tagihan. Banyak orang yang hidupnya tenang justru karena dia tahu batas. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus bilang nggak dulu, dan kapan harus fokus sama dirinya sendiri. Hidup tuh bukan buat bikin orang lain terkesan. Hidup itu buat bikin diri sendiri nyaman. Kamu nggak harus punya semuanya sekarang. Nggak harus liburan setiap musim. Nggak harus punya outfit baru tiap weekend. Kalau memang belum mampu, ya nggak usah dipaksain. Nggak usah ngutang demi status sosial. Karena yang paling ngenes tuh bukan orang yang miskin, tapi orang yang pura-pura kaya dan gak bisa keluar dari sandiwara itu. Jangan keburu iri sama temen yang tiap minggu update story di cafe beda. Bisa jadi dia lagi kejar poin di aplikasi Pay Later. Jangan langsung sedih lihat orang lain dapat motor baru. Bisa jadi itu hasil leasing 5 tahun. Dan jangan minder lihat orang yang gajinya 2 kali lipat kamu. Karena belum tentu mereka bisa nikmatin hidupnya kayak kamu. Yang penting, kamu tahu cara nikmatin apa yang kamu punya sekarang. Sesederhana sarapan pagi bareng keluarga, nonton film kesukaan tanpa mikir kerjaan, atau punya waktu buat ngerjain hal yang kamu suka, itu juga bentuk hidup enak. Uang emang penting, tapi dia bukan satu-satunya sumber bahagia. Kadang ketenangan pikiran itu jauh lebih mewah dari saldo rekening. Dan ketenangan itu datang ketika kamu berhenti maksa jadi versi orang lain. Kamu bisa kok hidup enak, bahkan dengan gaji pas-pasan. Asal kamu ngerti prioritas, punya kontrol diri, dan berani jalan di ritme kamu sendiri. Nggak usah ikutan lomba hidup orang lain. Kamu bukan mereka, dan mereka juga bukan kamu. Jadi mulai sekarang jangan takut dibilang biasa aja. Jangan malu hidup sesuai kemampuan. Karena percaya deh, orang yang paling bahagia bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar cara pakai uangnya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keren kamu kelihatan dari luar, tapi seberapa damai kamu rasakan dari dalam. Dan damai itu nggak bisa dibeli, tapi bisa kamu bentuk pelan-pelan tanpa ikut-ikutan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.